Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Besok Kurniawan. Saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perdata yang telah dipelajari selama 8 selama beberapa pertemuan. Adapun yang pertama yaitu mengenai sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan terbagi 4. Yang pertama, hukum perorangan, di mana mengatur masalah manusia sebagai subjek hukum. Kewenangan hukum mengatur tentang keahlian dan memiliki hak untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya. Yang kedua, hukum keluarga, di mana memuat masalah perkawinan serta hubungan yang ada dalam hukum harta kekayaan antara suami istri, hubungan antar anak dan orang tua, dan juga masalah perwalian, yaitu hubungan wali dengan anaknya. Yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan, mengatur tentang bagaimana hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang, memuat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dengan seorang dengan lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, gadai, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hukum waris. Adapun mengatur tentang benda serta kekayaan seseorang apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Materi selanjutnya yaitu sistematika hukum perdata dalam undang-undang. Yang pertama, buku ke-1 membahas mengenai orang, memuat hukum mengenai hukum perorangan dan juga hukum keluarga yang terdiri dari 18 bab. Buku kedua membahas mengenai kebendaan yang membahas hukum benda dan hukum kewarisan yang terdiri dari 21 bab. Yang ketiga, buku ketiga ini membahas mengenai perikatan yang terdiri dari 18 bab. Yang keempat, buku keempat, buku ini membahas mengenai pembuktian dan kadaluarsa yang terdiri dari 7 bab. Adapun mengenai hukum perorangan, pengertian hukum perorangan, di mana hukum perorangan adalah hukum tentang orang, mengatur tentang orang atau nama orang, tempat tinggal, kecakupan hukum, dan badan hukum sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Subekti SH, hukum tentang diri seseorang ialah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Adapun subjek hukum terdiri dari 2 subjek, yaitu yang pertama manusia, yang kedua badan hukum. Nah, badan hukum ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, badan hukum publik, di mana bersifat umum atau publik. Yang kedua, badan hukum privat atau badan hukum yang sifatnya pribadi. Adapun materi selanjutnya yaitu hukum perorangan tentang perkawinan, akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Hukum perkawinan dalam hukum perdata berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, hal ini berbeda sebagaimana dengan konsep KUH Perdata, di mana memandang bahwa soal perkawinan hanya dapat berhubungan dengan perdata, dan dalam pasal 81 KUH Perdata bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapkan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Akibat hukum perkawinan terbagi 3. Yang pertama, perkawinan dipandang tidak memenuhi perundang-undangan yang berlaku.
Yang kedua, tidak terpenuhi persyaratan material dan formil. Yang ketiga, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah fasid. Adapun hak kewajiban suami istri, yang pertama yaitu hak suami atas istri terbagi tiga, yang mana dia ditaati dalam hal yang tidak maksiat. Kedua, istri menjaga dirinya sebagai dirinya sendiri dan harta suaminya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal yang dapat menyusahkan suami. Yang kedua yaitu hak istri atas suami. Di antara beberapa hak istri terhadap suaminya ialah tersedianya dan kesediaannya dalam mencakup kebutuhan materi berupa kebendaan dan kebutuhan non materi yang bukan kebendaan. Adapun materi selanjutnya, pencegahan dan pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1974, pencegahan perkawinan adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk orang tertentu atas dasar tertentu untuk menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan tersebut. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkannya perkawinan. Terdapat pada pasal 13 Undang-Undang nomor 1 1974 tentang perkawinan. Adapun pembatalan perkawinan, pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkannya perkawinan. Adapun hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Yang pertama yaitu perjanjian perkawinan. Menurut Subjekti, suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam suatu perjanjian tersebut timbullah suatu perikatan, yang artinya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sehingga tidak dibenarkan salah satu pihak merubah perjanjian tersebut, melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement bisa disebut oleh para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan yang dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tertib umum. Adapun harta perkawinan terbagi menjadi dua pembagian, yakni harta bawaan dan harta bersama. Karena jika suatu harta termasuk harta bawaan, karena jika suatu harta termasuk harta bawaan, maka sepenuhnya merupakan hak dari si pemilik dan tidak dapat dibagi ketika terjadi perceraian. Harta bawaan terdiri dari penghasilan dan hadiah yang diperoleh sebelum menikah, harta yang diperoleh melalui hibah, harta yang diperoleh dari wasiat, dan harta yang diperoleh oleh warisan. Harta bersama menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa harta bersama suami istri hanya meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri. Basil. Adapun hukum keluarga tentang perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur dan anak sah. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-undang tidak mengenal perceraian atas dasar suka sama suka antara lain suami dan istri, tetapi harus adanya alasan. Alasan perceraian adalah yang pertama persinahan, yang kedua ditinggal dengan sengaja, yang ketiga hukuman badan
lebih dari 5 tahun. Adapun perpisahan meja dan tempat tidur, yang pertama yaitu perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadaan di mana suami istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan, tapi ikatan perkawinan masih tetap ada. Adapun pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang pisah meja dan ranjang tersebut adalah sebagai berikut. Alasan suami istri mengajukan permohonan perpisahan meja dan ranjang diatur dalam pasal 33 KUH Perdata, yaitu jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan itu dapat juga dilakukan atas dasar perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu seorang dan suami istri terhadap yang lainnya. Adapun materi yang terakhir yaitu anak sah. Anak sah merupakan pasangan yang akan mengalami perceraian sibuk mencari alasan untuk keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi percaya bahwa adanya pihak yang harus disakiti dan terkadang dicabut haknya oleh keputusan. Anak-anak mereka adalah merupakan amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala melekatkan pada harkat dan martabat manusia seutuhnya. Perceraian dapat dikatakan merupakan suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak timbulnya malapetaka lain yang lebih berat berbahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu darurat dari sebuah perkawinan demi keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan, terutama anak pasca perceraian. Padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.